Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Faizan, NIM E1S1200111. Di video ini saya akan menjelaskan dua sub materi pokok di mata kuliah aljabar linier, di mana materi pertama saya ambil adalah sistem persamaan linier, dan yang materi kedua dot product pada vektor. Oke, kita masuk di materi pertama, sistem persamaan linier. Definisi: sistem persamaan linier biasa juga disebut sebagai persamaan garis. Persamaan linier ini merupakan suatu sistem hitung dalam bidang ilmu matematika yang dapat digambarkan dengan menggunakan bentuk garis lurus pada suatu gambar grafik. Nah, adapun rumus umum pada persamaan linier yaitu Y sama dengan MX tambah B. Sebagai contoh dari persamaan linier ini adalah Y sama dengan min X tambah 5, Y sama dengan min 0,5 ditambah 2. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari persamaan linier dalam bentuk grafik. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa gradien dari grafik ini adalah 0,5. Sistem persamaan linier juga dapat terdiri atas satu variabel, dua variabel, ataupun lebih. Berikutnya kita masuk di persamaan linier satu variabel atau SPLSF. Sistem persamaan linier satu variabel merupakan suatu konsep matematika dalam menyelesaikan kasus dalam kehidupan sehari-hari yang hanya mempunyai satu variabel. SPLSF merupakan suatu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan serta hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Adapun bentuk umum dari persamaan linier satu variabel ini yaitu AX tambah B sama dengan 0, di mana A dan B merupakan suatu bilangan bulat dan tidak bernilai 0. Adapun contoh paling sederhana dari kasus SPLSF ini bisa kita lihat di layar. X tambah 3 sama dengan 11. Nah, untuk penyelesaiannya adalah X-nya 8 karena apabila kita jumlahkan di ruas kiri dan ruas kanan, apabila menghasilkan nilai yang sama, maka X sama dengan 8 ini adalah benar. Begitu pula dengan contoh 2X tambah 1 sama dengan 7. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 karena jika kita buktikan di sini bahwa ruas kiri dan ruas kanan adalah sama, maka X sama dengan 3-nya adalah benar. Selanjutnya kita lihat soal cerita untuk kasus SPLSF ini. Usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Kemudian jumlah usia mereka adalah 43 tahun. Tentukan usia keduanya. Di sini kita misalkan usia Budi adalah X. Usia Adi adalah X kurang 7 karena usia Adi lebih muda 7 tahun dari usia Budi. Selanjutnya usia Adi tambah usia Budi sama dengan 43. Nah, jika kita tulis dalam persamaan matematika berdasarkan pemisalan ini, maka usia Adi X kurang 7 ditambah usia Budi adalah X, maka persamaannya adalah X kurang 7 tambah X sama dengan 43. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, maka hasilnya adalah 2X sama dengan 43 tambah 7, 2X sama dengan 50, dan dengan hasil akhir X-nya adalah 25. Karena X ini merupakan usia Budi, maka usia Budinya adalah 25 tahun. Nah, untuk usia Adi tinggal kita kurangkan dengan 7, maka usianya adalah 18 tahun. Selanjutnya kita masuk di sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDF. Definisinya adalah persamaan linier dua variabel merupakan persamaan linier yang hanya memiliki dua variabel. Contohnya dari SPLDF ini adalah 2X tambah 3Y sama dengan 16, 4X kurang 5Y sama dengan 1 ditambah 3Y. Adapun bentuk umum dari SPLDF ini AX tambah BY sama dengan C. Berikutnya penyelesaian persamaan linier dua variabel adalah
Pasangan-pasangan nilai X, Y yang menyebabkan persamaan AX tambah BY sama dengan C bernilai benar. Nah, di persamaan linear dua variabel ini dapat kita gunakan beberapa metode untuk menyelesaikan kasus-kasus SPLDV. Nah, untuk metode pertama, metode grafik, kedua metode eliminasi, ketiga metode substitusi, terakhir metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Pertama, metode grafik. Metode grafik dengan menggambar grafik dari kedua persamaan pada satu bidang kartesius. Koordinat titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Sini ada contoh soal di mana persamaan pertama adalah X tambah Y sama dengan 5, persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 12. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita menentukan titik potong dari tiap-tiap persamaan. Untuk persamaan X tambah Y sama dengan 5, kita dapat 2 titik di 0,5 dan titik 5,0. Dan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12, kita dapat titik 0,6 dan titik 4,0. Dan apabila kita gambar di bidang kartesius, maka gambarnya kira-kira akan seperti ini. Ini merupakan persamaan X tambah 5 sama dengan 5, X tambah 5 sama dengan 5. Ini garis 6 dan 4 merupakan persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12. Nah, dari dua persamaan ini akan menghasilkan sebuah titik potong, di mana titik potong ini merupakan penyelesaian dari soal tersebut. Dan di titik potong ini adalah 2,3. Nah, titik potong kedua grafik yaitu 2,3. Selanjutnya metode eliminasi. Menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dilakukan dengan menghilangkan salah satu variabelnya. Adapun langkah-langkahnya yaitu menyamakan salah satu koefisien variabel. Nah, kita masih menggunakan soal yang sama. Langkah pertama kita akan menghilangkan variabel X. Nah, untuk menghilangkan variabel X, kita perlu menyamakan nilai dari kedua persamaan tersebut dengan cara untuk persamaan pertama kita kalikan dengan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 1, sehingga hasil dari perkalian tersebut akan menghasilkan persamaan 3X tambah 3Y sama dengan 15. Persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 12. Tinggal kita perkurangkan, maka variabel X akan habis, menyisakan variabel Y dan nilai Y-nya adalah 3. Untuk mencari nilai Y juga masih menggunakan cara yang sama. Di sini kita kalikan 2 dan menghasilkan persamaan seperti ini. Selanjutnya diperkurangkan, kita dapat nilai X-nya 2. Maka titik penyelesaiannya adalah di 2,3. Berikutnya adalah metode substitusi. Menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi dilakukan dengan menyatakan variabel yang satu dalam variabel yang lain. Kita gunakan soal yang tadi. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama, untuk persamaan pertama X tambah 5 sama dengan X tambah Y sama dengan 5. Untuk di variabel X kita sisakan di ruas kiri sehingga nilai X ini menjadi 5 kurang Y. Selanjutnya kita substitusi nilai X sama dengan 5 kurang Y di persamaan yang kedua, sehingga persamaan tersebut akan seperti ini. 3 kali 5 kurang Y ditambah 2Y sama dengan 12. 15 kurang 3Y ditambah 2Y sama dengan 12. Min 3Y tambah 2Y sama dengan 12 kurang 15. Sehingga kita dapat nilai Y-nya adalah 3. Kita menggunakan cara yang sama untuk variabel Y. Kita ubah variabel Y-nya seperti ini. Y sama dengan 5 dikurang X. Kita substitusi nilai X di persamaan kedua, sehingga persamaan tersebut menjadi 3X ditambah 2 dikali 5 kurang X sama dengan 12 dengan sampai seterusnya, sehingga kita dapat nilai X-nya adalah 2. Sehingga penyelesaiannya di 2,3.
Berikutnya adalah metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, dengan metode ini dapat mempermudah maupun mempercepat dalam kita menyelesaikan SPLDV. Nah, masih soal yang tadi, langkah pertama kita menggunakan dulu metode eliminasi, dan di sini kita eliminasi variabel X. Sama seperti tadi, kita dapat nilai Y-nya 3. Nah, untuk berikutnya tinggal kita substitusi nilai Y ke persamaan. Nah, di sini kita gunakan persamaan pertama karena persamaan pertama itu mempunyai nilai yang lebih rendah, sehingga kita dapat dengan mudah menghitung nilainya nanti. Tinggal kita substitusi nilai Y-nya Y sama dengan 3 ke persamaan X ditambah Y sama dengan 5. Menjadi X tambah 3 sama dengan 5, sehingga kita dapat nilai X-nya adalah 2. Dan penyelesaiannya di titik 2,3. Baik, materi selanjutnya adalah dot product. Sebuah vektor memiliki magnitud dan arah. Ini merupakan direction atau arah, sedangkan magnitud merupakan besar dari vektor itu sendiri. Di bawah ini merupakan dua buah vektor. Nah, kedua vektor tersebut dapat dikalikan menggunakan perkalian titik. Berikutnya kita menghitung nilai vektor. Produk titik ditulis menggunakan titik pusat. A titik B perkalian titik dari A dan B. Kita dapat menghitung perkalian titik dari dua buah vektor ini dengan cara menggunakan persamaan ini. A dot B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B kali cos beta, di mana A adalah panjang vektor A, B adalah panjang vektor B, dan beta adalah sudut antara dua buah vektor tersebut. Dari cara sebelumnya juga kita dapat menghitung dengan cara ini. Menggunakan persamaan ini, A dot B sama dengan AX tambah BX ditambah AY kali BY. Di sini kita bisa lihat vektor A mengarah ke sini, vektor B mengarah ke sini, dan di antara vektor tersebut terdapat nilai AX, BX, dan BX, BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y, setelah kita mengalihkan, kemudian kita menambahkan. Selanjutnya, hasil dari perkalian dot product tersebut merupakan sebuah bilangan atau disebut dengan skalar dan bukan merupakan sebuah vektor. Sebagai contoh di sini, hitunglah perkalian titik dari vektor A dan B. Nah, dari soal kita bisa lihat vektor A-nya mengarah ke kiri, vektor B-nya mengarah ke kanan dengan nilai vektor A-nya adalah 10, vektor B-nya adalah 13, dan membentuk sudut 59,5 derajat. Nah, di sini terdapat juga nilai-nilai AX, BX, BX, BY. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini kita di sini menggunakan nah di sini kita menghitung ada berapa kotak sampai di ujung vektor tersebut. Nah, di sini untuk nilai 5 kita bisa hitung dari sini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat sampai kotak kelima. Maka nilai dari BX-nya adalah 5 satuan. Setiap kotak mewakili satu nilai. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. A dot B sama dengan A kali B kali cos beta. Nah, begitu seterusnya sampai kita dapat nilai dari A dot B sama dengan 65,98. Kemudian kita bulatkan sehingga menjadi 66. Selain cara tersebut, kita juga bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. A dot B sama dengan AX tambah BX ditambah AY dikali BY. Karena sebelumnya juga kita sudah dapat nilai-nilai yang ini, maka tinggal kita substitusi saja ke dalam persamaan tersebut. Dan hasilnya juga akan sama dengan hasil akhir 66. Nah, kedua metode menghasilkan hasil yang sama setelah pembulatan. Perhatikan juga bahwa kita menggunakan minus 6 untuk AX karena ini menuju ke arah negatif. Nah, bisa kita lihat sesuai dengan arah bilangan, kalau bilangannya ke kanan, arahnya ke kanan maka positif, kalau ke kiri maka negatif. Mengapa cos beta?
Oke, untuk mengalihkan dua vektor masuk akal untuk mengalihkan panjangnya, tetapi hanya jika mereka menunjuk ke arah yang sama. Jadi kita membuat satu titik ke arah yang sama dengan yang lain dengan mengalihkannya dengan cos beta. Di sini kita mengambil komponen A yang terletak di samping B dan kemudian diilustrasikan seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Ini bekerja persis sama jika memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan, karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian. A kali B kali cos beta hasilnya juga akan tetap sama dengan A kali cos kali B. Cos beta kali B. Berikutnya adalah sudut kanan. Ketika dua vektor berada pada sudut siku-siku satu sama lain, perkalian titiknya adalah bernilai 0. Nah, contohnya di sini hitunglah perkalian titik untuk seperti berikut, seperti pada gambar. Selanjutnya kita gunakan rumus A dot B sama dengan A kali B kali cos beta. A dot B sama dengan A kali B kali cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat adalah 0, maka untuk nilai akhirnya pasti bernilai 0. Atau juga kita bisa menghitung dengan cara yang lain, hasilnya juga akan tetap sama, adalah 0. Berikutnya 3 atau lebih dimensi. Contohnya adalah Budi telah mengukur titik-titik dua kutub dan ingin mengetahui sudut antara keduanya. Seperti pada gambar kita lihat di sini ada komponen X, ada Y, ada komponen Z, dan ini merupakan vektor 3 dimensi. Nah, di sini kita memiliki 3 dimensi, jadi jangan lupa komponen Z. Komponen Z ini adalah yang berwarna orange. Kita masukkan ke dalam rumus A dot B sama dengan AX tambah BX ditambah AX, AY dikali BY ditambah AZ dikali BZ. Setelah kita hitung, maka kita dapat A dot B nya adalah 122. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, untuk panjang dari vektor A di sini kita menggunakan Pythagoras. Jadi untuk nilai A nya adalah akar 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat. A sama dengan akar 16 ditambah 64 ditambah 100. Sehingga nilai A nya adalah 100 akar 180. Begitu pula juga nilai B kita menggunakan Pythagoras dengan hasil akhir B nya adalah 134. Nah, dari perhitungan sebelumnya juga kita sudah mengetahui bahwa A dot B nya adalah 122. Jadi dari nilai-nilai yang sudah kita dapat tadi tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan ini. A dot B sama dengan A kali B kali cos beta. 122 sama dengan A nya akar 180 dikali B nya 134 dikali cos beta. Cos beta sama dengan 122 dibagi akar 180 dikali akar 134. Cos beta sama dengan 0,7855. Beta sama dengan cos pangkat negatif 1 dikali 0,7855 dengan hasil akhirnya adalah 38,2. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.